Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dengan judul Keinginan Daging atau Roh. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami percaya ketika Engkau memberi kami kesempatan di hari yang baru, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang terus akan menolong kami untuk kami dapat hidup berkenan kepadamu. Dan tolong kami untuk kami bisa menggunakan hari ini, kesempatan di hari ini, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Perikopnya berbunyi, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup
menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita merenungkan dan memahami makna firman Tuhan hari ini. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh? Bagaimana hidup dipimpin oleh daging? Apa janji Tuhan bagi orang yang hidup dipimpin oleh Roh? Sobat WB yang terkasih, Paulus menguraikan ada dua golongan orang, yaitu mereka yang hidup menurut daging dengan tabiat berdosanya, dan mereka yang hidup menurut Roh. Artinya, tidak ada pilihan ketiga, atau tidak ada zona netral. Hidup menurut daging adalah ciri orang yang sama sekali belum mengalami kelahiran baru. Hidup menurut daging adalah sebuah bentuk keterikatan sampai membentuk kebiasaan dari sifat-sifat daging tersebut, seperti antara lain keterikatan pada pornografi, hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, atau mempercayai sihir, dan sebagainya. Dan orang yang hidup menurut Roh adalah hidup orang percaya yang sudah ditebus, sehingga memilih untuk hidupnya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan lewat Roh Kudus yang memberikan pengertian. Jadi, orang yang hidup menurut Roh sadar sepenuhnya bahwa dia tidak dapat menjalani hidup yang benar tanpa pertolongan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan. Itulah bentuk keputusan untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Sobat WB, orang yang dipimpin Roh memiliki fokus kepada tujuan hidup yang kekal dan hidup di dalam takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah hasil dari keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada hukum apapun yang menentang keinginan Roh. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 14 dari
Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua. Sobat WP, ketika kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah milik Kristus. Untuk itu, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga keinginan yang timbul dari dalam hati dan hidup kita adalah keinginan roh, bukan keinginan daging. Sehingga hidup kita menghasilkan buah roh. Hidup di dalam takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak Allah yang layak menerima penggenapan janji-janji Allah. Amin. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa. Engkau mengingatkan kami untuk kami memilih hidup dipimpin oleh roh atau hidup dipimpin oleh daging. Dan hari ini kami menetapkan pilihan kami. Kami memutuskan untuk kami mau hanya hidup oleh roh. Yang artinya hidup dipimpin oleh roh-Mu. Yang kami percayai bahwa hanya kehidupan yang bersedia dipimpin oleh Roh Allah itu yang akan dapat menghasilkan buah roh yang menyukakan hati-Mu, yang membuat hidup kami makin berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, bantu kami untuk kami hidup tidak mengikuti keinginan daging kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh keberadaan kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.